Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Airisma, mahasiswi Kebidanan Fisika. Di sini saya bertujuan untuk wawancara. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Iya, Sebelumnya, apakah diizinkan untuk iya, boleh. Baik, mungkin langsung saja ya ke wawancara. Yang pertama itu identitas Ibu dan siapa? Irma Saifunisa. Baik, usianya? Sekarang 27 tahun. Statusnya berarti sudah nikah ya? Sudah istri, anak satu. Pendidikan S1, satu. PGSD. Pekerjaannya berarti Guru. Ya, guru SD. baik, langsung ke pertanyaan dengan kehamilan pas hamil. Oh iya. Nah, pas hamil itu trimester 1 mengidamkan. Iya. Nah, apakah yang dilakukan oleh suami ibu atau keluarga pas idam? Langsung diturutin kah atau kayak nanti aja ya? Awalnya sih nanti, tapi karena lihat pengen banget jadi diturutin gitu. Langsung diturutin ya. Iya. Nah, apakah pas hamil itu selalu mengatakan amit-amit bila melihat hal yang jelek? Iya. Iya. Alasannya kenapa tuh? Ya karena masih ikut kepercayaan orang tua zaman dulu. Kan kadang kalau misalkan ngelihat apa gitu, takutnya berpengaruh ke anaknya nanti kalau lahir gitu. Langsung bilang amit-amit. Iya, langsung bilang berpengaruh. Selama hamil suka bawa sapu lidi gak? Sapu lidi enggak, paling itu peniti atau enggak apa namanya gunting kuku. Peniti sama gunting kuku. Alasannya? Ya karena kan kalau kata orang dulu, orang hamil tuh wangi katanya ya, katanya gampang dideketin sama makhluk halus. Jadi katanya buat ngejaga, katanya gitu. Ya ikut-ikut aja sih. Sebenarnya saya percaya gak percaya. Kalau makan pakai piring kecil nggak? Makan pakai piring biasa, cuman selama hamil tuh jadi nggak nafsu makan ya. Tapi kalau makan nggak pakai piring kecil, biasa aja piring Biasa kecil. aja. Selama hamil makanan atau Makan tapi nggak banyak, katanya kan nggak boleh, takut panas katanya ke perut. panas ya? Iya. Makan minum es nggak? Minum, malah sering minum karena kalau nggak minum air es tuh mual. Suka menggaruk perut nggak Ibu? Pas hamil? Menggaruk perut, Kan katanya nggak boleh. iya katanya takut ada sangkayo, katanya Iya. stretch mark ya. Iya. Menggaruk sih, tapi maksudnya dari dalam baju, bukan dari luar. Katanya kan kalau dari luar mah takut stretch mark, ada bekasnya, jadi garuknya masuk ke dalam baju. Terus tidak boleh melilit tali atau handuk kain di leher. Iya katanya gitu, karena takut anaknya kelilit tali puter. Iya. Kemudian tidak boleh mengunjungi binatang. Iya, tapi saya tuh kena ngusir kucing. Karena kan di rumah mertua banyak kucing, tapi nggak ngebunuh, tapi malah ngusir. Suaminya tidak boleh menyembelih atau mati. Kebetulan suami nggak suka sama hewan ya, dia nggak suka mancing sama nggak suka deket-deket binatang juga, jadi nggak tahu kalau itu. Ya, tidak boleh diam di pintu katanya. Iya, katanya takut jalan lahirnya susah. Nah, Tidak boleh menyiapkan perlengkapan bayi. Jadi pas trimester 1 berarti kehamilan. iya benar. Jadi saya tuh baru beli perlengkapan bayi itu pas udah 7 bulan ya, 7 bulan 8 bulan, ya semester 3. Kemudian apakah kehamilan suka diperiksa pas hamil? Iya sering. Dokter atau bidan? Waktu pas trimester 1 pas tahu hamil di test pack itu ke dokter kan, langsung ke dokter tuh ternyata baru ada benih kayak embrio gitu kan. Terus katanya disuruh balik lagi 2 minggu buat ngecek detak jantung. Ternyata pas balik lagi 2 minggu ke sana udah ada detak jantung janin. Jadi kalau baiknya sih kata dokter sebulan sekali buat meriksa apa sih, panjang kayak gitu lah, gak ngerti lah ya. Dokter. Iya ke dokter. Apakah ada tradisi penerimaan kehamilan? Maksudnya? Jadi pas hamil tuh kayak tahu nih hamil ada syukuran gitu atau enggak? Itu Iya, mah syukuran. adanya di 4 bulanan. Ada syukuran. Syukuran pas Syukuran tahun. 4 bulan 7 bulan. 4 bulan. Jadi bukan pas awal, pas tahu. Enggak, pas 4 bulan sama 7 bulan. Pas awal mah nggak ada berarti ya? Enggak ada.
Apakah selama hamil ibu tidak boleh makan daging kambing? Enggak sih, Nggak ada. tapi kebetulan saya tuh waktu hamil nggak suka makan daging, jadi sukanya makan tahu tempe, kangkung, toge. Jadi kalau kayak daging-daging nggak doyan gitu. Oke. Kemudian ada upacara selamatan 4 bulanan sama 7 bulanan. Ada. Ada ya. Ada di sini di Karawang. Alasannya Ya alasannya sih pertama kalau 4 bulanan katanya kan udah ada ruhnya katanya ya si janin. Ya kalau 7 bulanan sih biar lancar aja persalinannya katanya gitu. Cuma nggak tahu ya, mah kepercayaan orang dulu. ibu hamil dianjurkan banyak minum air kelapa hijau katanya. Iya, tapi saya nggak doyan. Pernah sekali minum, cuman kayak ongkek gitu. Soalnya kan sukanya air es kelapa yang pakai gula. Sementara katanya kalau hamil tuh jangan pakai gula, harus murni air kelapa. Jadi nggak doyan, cuman sekali doang sih. Tapi pernah dengar itu. Katanya biar bersih anaknya. Iya. Ibu hamil disuruh minum minyak kotik atau air andu? Enggak. Enggak, pernah. saya nggak minum. Ibu pernah mimpi berulang selama kehamilan yang memiliki arti khusus. Jadi pas hamil tuh mimpi tapi berulang gitu sih mimpinya tuh. Mimpi berulang, mimpi pernah sih paling mimpi orang tua, karena kan waktu hamil di sana kan di Bangka ya, paling ya mimpinya ketemu mama, ngobrol gitu. Nggak ada yang mimpi spesifik sih. Nggak ada yang memiliki makna khusus. Enggak. Apakah ibu percaya mengenai mitos gerhana matahari? Iya pernah waktu Ada gerhana. ya harus ngumpet ke dalam meja ke kolong. Pernah tuh waktu itu di sekolah kan katanya mau ada gerhana, jadi disuruh ngumpet di bawah meja, katanya takut anaknya kena apa gitu ya, katanya biar nggak garis-garis atau apa gitu. Iya sih pernah ngumpet sekali di sekolah. Apakah ibu tidak boleh minum kopi hitam karena katanya khawatir anaknya memiliki warna kulit yang hitam? Selama hamil nggak minum kopi. Oh enggak. Enggak. Kalau maksudnya kalau kopi yang hitam enggak. Kalau minum es teh kopi ya pernah. Kayak gudeg kayak gitu pernah. Tapi enggak kopi hitam yang kayak gitu. Enggak doyan sih. Apakah saat ibu hamil ibu senang berdandan atau tidak? Karena kan katanya kalau berdandan anaknya cewek, kalau nggak suka dandan itu cowok. Nah katanya. itu ini kayaknya bener nih, ini kayaknya fakta ya. Soalnya waktu hamil tuh aku nggak suka pakai bedak, nggak suka pakai lipstick. Jadi kayak ke sekolah tuh polos aja gitu, nggak pakai apa-apa gitu kan. Sampai suami tuh kesel, katanya kucel gitu. Tapi mungkin karena bawaan hamil, karena kalau nyumbur bedak atau nyumbur lipstick tuh pengen muntah gitu. Terus waktu pas beli nasi goreng katanya, ini mah anaknya laki-laki, soalnya katanya lehernya kelihatan hitam-hitam gitu. Pas keluar tuh iya bener. Iya bener. Tapi nggak tahu ya itu bener Mau apa dibilang enggak. itu, tapi kadang Iya, tapi kadang suka kebetulan ya. benar. Iya bener. Tapi kata aku ini bener sih. Oke, apakah saat ibu hamil dilarang berenang terlalu lama? Waktu hamil nggak berenang. Oh, nggak pernah berenang. Nggak pernah berenang. Ya udah lanjut aja ya. Cuman lihat iya sih ke kolam renang. Tapi nggak ikut renang. Nggak ikut renang. Ngeliatin doang. Nggak boleh soalnya sama mertua iya. Apakah ada pengaruh dari norma yang mempengaruhi keputusan ibu selama kehamilan terkait pilihan makanan, aktivitas atau perawatan kesehatan, ada atau enggak? Ada sih. Ya paling itu kan karena di Bangka itu masih banyak hutan kan sama pantai. Jadi kalau katanya abis maghrib terus udah ada di rumah, terus nggak boleh lama-lama di pantai. Terus kalau misalkan keluar harus kayak bawa gunting kuku kayak gitu ya, untuk menjaga yang itu aja. Iya sih. Apakah selama hamil ibu tidak boleh makan pedas? Ada aturan itu gak pas hamil? Dari siapa gitu? Gak boleh makan pedas. Pernah dengar, tapi kalau saya nggak suka terlalu makan pedas juga sih, jadi paling tahu tempe polos gitu, terus paling sayur toge gitu, sayur kangkung. Jadi kalau makan malah kan kalau identik yang pedas tuh kayak ayam goreng kayak gitu, ikan. Jadi saya nggak makan selama hamil tuh, benar-benar kayak kacang-kacangan gitu ya. Jadi nggak tahu sih kalau yang pedas-pedas gitu. Ini lanjut ke trimester 3. Apakah ada pantangan pada ibu pas hamil tua? Pas hamil tua katanya jangan terlalu sering tidur, soalnya katanya nanti bayinya nggak ke bawah, katanya kepalanya nggak muter, harus banyak jalan katanya. Terus apa sih ya, itu minum air kelapa katanya. Terus apa lagi sih ya, itu aja sih, banyak jongkok katanya, sujud biar turun ya sih, turun sih kepalanya. kepalanya. Itu aja sih paling.
baik ibu tidak boleh keluar malam hari, Ada dengar pernah tuh pas 8 atau 9 bulan udah pulang ke sini kan, katanya jangan sering main keluar malam soalnya apa sih, karena udah gede katanya takut dibawa atau digondol kayak gitu. Iya, katanya gitu ya. Tapi main-main aja. Iya, dilanggar ya. Iya, dilanggar. Apakah ada kepercayaan dari ibu atau keluarga yang dapat menentukan jenis kelamin kayak yang tadi? Kalau dandan iya, mama katanya. sih paling katanya kalau mama sih ngiranya laki-laki, cuman kalau ibu mertua ngiranya cewek gitu. Soalnya kan kalau mertua taunya dari USG, kan pas awal tuh jenis kelaminnya masih ngumpul, jadi katanya cewek, taunya pas udah 8 bulan laki. Ya kalau mama udah tahu itu laki-laki, soalnya apa sih, nggak bercahaya katanya gitu. Ada ciri-ciri tertentu Iya. lah ya. Jadi dia siap-siap. Langsung ke masa persalinan ya. Oh, masa persalinan. Ya. Siapa Aduh, deh bentar dulu. Siapa penolong Pegin. persalinan? Itu tuh es krim onti es krim. Penolong persalinan dokter, karena aku di sesar. Oh, sesar. Iya. Jadi awalnya tuh karena melahirkannya tuh udah lebih dari bulan, 41 minggu, 5 hari atau 6 hari gitu ya. Udah kelamaan lah ya di perut. Terus coba dicek pembukaan ke bidan, belum ada pembukaan, tapi pas udah dicek pembukaan tuh jadi mules, jadi mancing kan, karena udah dicek itu udah dicolok katanya ya. Udah kayak gitu dari siang tuh udah pipisnya tuh sama darah gitu ya, udah ada yang merah-merah gitu. Terus akhirnya sore dicek lagi 2 kali ke bidan, pagi kan sama sore, masih belum ada pembukaan. Mulesnya makin sering tuh, makin sakit lah pokoknya, nggak butuh. Terus jam 11 malam ke UGD di Bayukarta. Terus pas dicek sama bidan yang jaga juga belum ada pembukaan. Akhirnya bidan, kan kalau saya kontrolnya di Bayukarta, menghubungi dokter yang sering saya kontrol, katanya jangan pulang, diobservasi. Akhirnya kayaknya diinduksi, soalnya kan dipasang infus ya. Nah setelah dipasang infus tuh sakitnya makin 10 kali lipat kayaknya ya. Jadi ngejalar-jalar gitu dari sini ke sini, pokoknya nggak paru gula, iya sakit. Jadi pas dipasang infus tuh jam 11 malam di UGD, dicek pembukaan tuh baru ada pembukaan 1 jam 1 malam. Terus nambah lagi pembukaan 3 jam 4 subuh. Terus nambah lagi pembukaan 5 itu jam 10 pagi. Dari jam 10 pagi dicek lagi jam 3 sore, jam setengah 3 siang. Dicek itu nggak ada pembukaan. Nah yang terakhir kali dicek itu jam 10 udah pipis terus, udah beser kan. Terus setengah 3 dicek tuh udah nggak ada pembukaan. Katanya suruh pindah ke ruang bersalin, karena kalau udah pembukaan 6 cepet katanya ke pembukaan 10 kan. Pas pindah ke ruangan bersalin dicek lagi, ternyata katanya kepalanya si bayi itu udah nggak bagus bentuknya karena udah ngeden duluan. Katanya kan kalau ngeden harus pembukaan lengkap ya. Katanya kalau belum pembukaan lengkap itu jangan dulu ngeden. Nah kayaknya tuh nggak sengaja ngeden gitu. Terus ditambah air ketubannya udah kering, katanya udah habis. Jadi saat itu juga bidan langsung ngubungin dokter buat suami suruh tanda tangan suruh operasi, iya persetujuan gitu. Soalnya emang katanya kalau nggak buru-buru dikeluarin takutnya nggak napas bayinya di dalam gitu. Jadi langsung tanda tangan, dioperasi jam masuk ruangan tuh setengah 4 sore. Nggak lama dari di ruangan bersalin, cuma setengah jam di ruang bersalin. Itu sih pasang kateter kayak gitu ya. Sakit banget ya. Sebenarnya kalau pas pas disuntikin tuh nggak sakit, malah aku tuh yang sakitnya habis obat biusnya hilang itu udah mulai kerasa. Kalau batuk perih itu perut kan kayak ketarik gitu, makanya kalau batuk kayak ditahan gitu, iya ditahan. Saya kalau batuk wah itu perih banget, makanya kalau gitu. Nah terus mulai belajar miring gitu, udah sakit lumayan kan, jalan juga. Tapi kalau erak tuh nggak begitu sakit, malah erak tuh sakitnya pas minggu udah melahirkan gitu ya. Pas kontrol sih udah kering jahitannya, cuman pas udah sakit, pas udah kerasanya tuh kalau ngangkat yang berat gitu, capean itu mulai kayak cenut gitu perut. Karena bekas jahitan. Iya, karena bekas jahitannya. Berarti suami Sok, Mama. mendampingi pas bersalin ya? Mendampingi suami, cuman kan di luar, di ruang tunggu, nggak masuk ke dalam. Baik, mungkin lanjut ke pas
pembukaan tadi ibu tidak boleh berjalan-jalan pas lagi pembukaan tadi. Sebenarnya sih boleh-boleh aja suruh main apa sih jimbo kayak gitu ya, malah suruh banyak jalan biar gak kerasa sakitnya. Cuman karena saya mah orangnya jerenges ya, mau jerengesnya penakut gitu ya, jadi saya mah dari awal masuk UGD tiduran terus gitu, sampai di CTG juga kan berapa jam sekali di CTG untuk apa sih detak jantung bayi atau nggak ngerti gitu kan. Ibu disuruh minum minyak kletik pas lagi nunggu pembukaan, iya atau enggak? Enggak. Minum Suruh istighfar ya. iya pasti itu mah. Iya. Minum daun randu atau air Fatimah? Enggak. Minum air jampi dari dukun Paraji? Enggak, cuman waktu itu tuh karena dede lahirannya lama, katanya disuruh minta maaf ke suami takut banyak dosa, katanya gitu. Jadi akhirnya aku tuh tiduran, suami ngelewatin badan aku 3 kali yang katanya gitu dilangkahin ya supaya cepet lahirannya, katanya kata orang tua, kata mertua gitu, percayanya katanya gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, dilangkahi oleh suami berarti iya ya? Iya. Oke. Membuka kunci pintu atau jendela katanya biar lancar lahirannya? Enggak. Kemudian diurut perutnya oleh dukun? Enggak pernah. Emang nggak pakai Paraji ya? Nggak pakai Paraji, cuman pernah spa di salon sebelum melahirkan ya. Pernah perawatan krimbat sama diurut-urut, tapi kalau di badan enggak, cuma kaki doang. Karena kan katanya kalau orang hamil emang nggak boleh diurut ya. Jadi cuma paling diurutnya tangan sama kaki doang. Enggak. Pas nunggu pembukaan itu ada larangan nggak boleh makan atau minum nggak? Enggak. Pas nunggu pembukaan mah biasa aja sih, suruh banyak makan. Soalnya kan aku tuh waktu di Bangka karena jarang makan kali ya, karena di sana kan kebanyakan ikan, aku nggak suka ikan. Jadi waktu pas, makanya kenapa pengen lahiran di Karawang, karena berat badan janinnya katanya kurang waktu pas 8 bulan tuh cuman 1,7 katanya, sedangkan berat idealnya harus udah 2 sekian katanya, udah 2 kilo lebih, kalau itu baru 1,7. Makanya aku memutuskan lahiran di Karawang tuh supaya berat badan janinnya naik, karena kan di Karawang istilahnya banyak makanan yang aku suka gitu ya. Jadi alhamdulillah tuh aku lahir ini 3 kilo kurang 8 on. Langsung naik ya? Iya, langsung naik. Yang tadinya dari 1,7 langsung 2,9. Tapi dokternya nulisnya 2,9 padahal aslinya tuh 2992. 3 kilo kurang kan ya. Gitu. Apakah ada budaya atau keyakinan ibu, ada doa yang dilakukan sama pembukaan persalinan yang tadi ya? Istighfar paling ya, kayak baca ayat kursi, kulhu, palak, binas gitu kan. Terus sama ya sahadat kayak gitu. Tapi lebih banyak kan teriak-teriak sih daripada baca doanya mah. Mengipas-ngipas atau mengukulkan lidi ke seluruh tubuh ibu? Enggak sih, paling diusap-usap punggung karena sakit banget kan. Udah nggak bisa diomongin lagi lah, sakitnya benar-benar. Diusap-usap, paling suruh minum tapi nggak mau minum, nggak tahu karena saking sakitnya ya, nggak mau minum, nggak mau makan. Menyemburkan hanjuang atau bangle? Enggak. Meminumkan air jampi dari Paraji? Ya? Membasuh muka perut ibu dengan air jampi-jampi? Enggak. Membuka kunci pintu atau jendela yang tadi enggak ya? Mendorong perut ibu oleh dukun yang tadi lagi? Enggak. Posisi melahirkan tidur terlentang berarti ya? Tidur waktu pas, kalau normal kan harusnya gini ya? Iya. Kalau di operasi juga sama sih, terlentang gini malah. Mohon maaf ibu, melumasi kemaluan ibu dengan minyak kletik? Enggak ya? Enggak. Tempat untuk melahirkan berarti di tempat tidur beralaskan kasur? Di ruang operasi? Iya, di bed. Apakah ibu khawatir jika bayi yang dilahirkan mengalami kelainan? Jadi pas lagi sebelum lahiran itu, pas mulus-mulusnya takut nih gimana ya nanti? Kalau takut sih enggak, soalnya udah percaya di rumah sakit gitu kan. Terus saya kan kontrolnya rajin, terus katanya rajin minum vitamin juga selama hamil kan, minum vitamin terus susu kayak gitu. Jadi enggak khawatir sih kalau masalah kayak gitu mah, lebih ke kayak panik aja waktu melahirkan gitu. Udah sakit? Iya, sakit banget saya nahannya kan.
apakah ada keyakinan tentang keberuntungan bayi yang lahir pada waktu tertentu? Misalnya kalau bayinya lahir jam segini atau hari apa itu kayak beruntung banget? Ya ini nih dari Tani Toto. Enggak sih, kalau saya nggak pernah denger itu, cuman katanya kalau anak pertama laki-laki bagus katanya gitu ya, cuman nggak tahu sih kalau lahir hari apa jam segitu mah. Nih katanya kalau anak pertama laki-laki tuh orang tuanya katanya jadi sukses, cuman nggak tahu ya, itu mah kata orang tua zaman dulu gitu. Dede awas atuh jangan ngalangin ibu minta coklat ke Onti, minta coklat gitu. Mendorong perut ibu untuk mengeluarkan plasenta. Enggak Ya? Oh enggak kan enggak. ya, di sesar nggak kerasa, cuman waktu pas apa sakit mah enggak, cuman kerasa kayak di apa ya, perut tuh kayak kekoyak dikit doang gitu. Membersihkan plasenta, plasentanya dicuci nggak? Iya dicuci, dikubur malah. Iya dikubur berarti ya. Pakai ini nggak apa? Pakai Gula, garam. silet ya, garam, pakai pensil kayak gitu kan, orang tua zaman dulu mah Iya, gitu. iya. Pakai gula biar manis. Nah Terus dikuburnya di halaman rumah. ini di depan nih. Oh di Nah, sini. Katanya gitu. pas dikubur dipakein lampu nggak? Awalnya pakai lampu sampai 40 hari pakai lampu, nggak tahu kenapa, takut ada kelong wewe kata. kali ya? Iya. Pas dedenya lahir itu ibu langsung menyusui bayinya nggak? Aku kan ini teh, aku mau putingnya tuh ke dalam. Oh. Jadi pas awal tuh belum keluar ASI, terus ditambah kata bidannya tuh suruh pakai apa sih yang disuntik gitu biar keluar apa pentilnya gitu kan ya. Udah kayak gitu aku tuh baru keluar ASI tuh 3 hari habis lahiran. Pas hari pertama hari kedua belum keluar ASI. Berarti si dedenya nggak dikasih ASI pas pertama? Jadi kan pas awalnya tuh suami aku tuh pengennya Dede untuk nungguin ini ASI pakai apa sih? Pakai formula dulu, cuman suami tuh kekeh karena kan bidan bilang kalau bayi baru lahir tuh masih menyimpan sisa makanan apa gitu katanya, jadi dalam 2 hari tuh bisa tahan nggak nyusu, jadi dia masih mempertahankan itu, pengen pakai ASI, anaknya nggak mau pakai supor. Nah terus pas mau pulang hari kedua bukan dokter sih, bidan yang habis mandiin tuh kan kita mau pulang ya hari kedua tuh, bilang katanya ini bayinya agak kuning karena belum minum susu kali ya. Jadi akhirnya di situ kan debat tuh mama saya sama suami kan, istilahnya kalau mama tuh pengennya dikasih supor dulu sementara sambil nunggu ASI kan. Akhirnya dikasih lah susu, baru tuh udah nggak kuning lagi. Tadinya tuh udah sedikit kayak kuning kelihatan di dahinya gitu kan, udah segitu doang. Karena 2 hari gak minum ASI Karena 2 hari gak minum ASI dari awal. Kamu seremotan minta tisu konti, minta lagi coklat gitu, minta coklat. Sebelumnya kaki bayinya diinjakan ke plasenta nggak? Enggak. Enggak ya. Enggak. Karena ibu sesar berarti. Nih konti minta coklat nih, minta bro. Oh. Hari kedua sampai 40 setelah melahirkan ibu tidak boleh tidur siang katanya. Katanya, cuman aku mah kan karena aku lahiran di rumah, Iya. di mama gitu ya, bukan di mertua, jadi aku mah tidur aja. Anak tidur aku tidur. Apalagi kalau malam ini ya. Begadang. Jadi dia tuh kalau dari jam segini dari pagi sampai maghrib kayaknya ya matanya tuh perem mulu. Kita tuh takut meninggal gitu ya. Aku liatin napasnya tapi keluar gitu kan. Terus pas udah jam 11 sampai jam 2 pagi gitu baru mata tuh melek. Sekarang dia perem terus dia melek lagi gitu. Iya sih. Iya. Ibu tidak boleh makan telur, ikan, buah-buahan. Malah kalau habis operasi sesar harus makan ikan gabus supaya cepet kering katanya. Ibu boleh makan lalapan, sayuran, minum jamu-jamuan pas setelah melahirkan 40 harian. Iya katanya mah harus banyak makan kunyit biar apa sih jahitannya cepet kering katanya gitu. Tapi saya mah enggak, malah kering sendiri. Tapi kadang kalau kecapean suka kerasa serodot sih. Cekit.
posisi tidur itu selama melahirkan duduk melonjak atau selonjoran gitu kayak nyender tapi kakinya biasa sih. oh, biasa aja. Aku tuh termasuk yang apa ya, walaupun operasi gitu ya, tapi nggak tahu karena mungkin ada anak di ruangan jadi cepet recovery-nya gitu. Jadi pas anak masuk ruangan kan selesai operasi tuh maghrib, anak tuh di ruang observasi dulu kan katanya, terus baru masuk ke ruangan tuh pagi. Nah sebelum ada anak tuh biasalah ngeluh sakit gitu ya, kayak pokoknya banyak yang dirasa gitu. Tapi setelah anak masuk ruangan jadi langsung hilang aja sakitnya gitu, bisa jalan, bisa ke kamar mandi sendiri ya, karena mungkin ngeliat anak kasihan gitu. Mohon maaf, membersihkan kemaluan dengan daun-daunan yang direndam air panas nggak? Enggak. Tiap hari ibu diharuskan makan kacang-kacangan nggak? Enggak. Apakah ada perbedaan dalam dukungan sosial antara ibu nifas di daerah perkotaan dan pedesaan? Iya kan? Kayaknya iya. Kenapa milih lahiran di Karawang daripada di Bangka? Jadi kan katanya kalau ibu yang habis melahirkan tuh rentan kena baby blues ya. Iya. Kalau suami saya tuh orangnya temperamen, terus dia tuh orangnya nggak sabaran. Jadi kalau ibu mertua tuh mungkin manutnya ke anaknya daripada ke menantunya kan. Jadi daripada saya stres abis lahiran, udahlah saya kesini aja gitu. Ya di Karawang aja. Jadi kayaknya masih ada deh. Kalau sama orang tua kan enak. Kalau kita tidur, bayi nangis, nenangin orang tua gitu kan. Mau sama mertua belum tentu. Iya benar-benar. Apakah ada tradisi mandi di bawah pancuran saat nifas lebih dari 40 hari? Enggak sih. Enggak. Apakah ibu pas nifas itu tidak boleh makan yang digoreng dan harus makan yang direbus terus? Enggak sih. Enggak. Jika bayi sakit, apakah ibu yang minum obat atau bayinya? Baik. Bayi ya. Karena anak saya tuh aksinya cuma 8 hari. Karena kan waktu itu suami mau tes P3K, mungkin dia fokus belajar, terus saya stres karena dia nggak ada kabar gitu kan. Jadi si asinya seret sendiri. Padahal udah minum apa sih, membuung ya, udah disedot-sedot pakai spektra segala macam yang bunda ganti ini penyedotnya, tetap nggak keluar. Iya hormon kan katanya kalau ibu menyusui harus bahagia, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh apa ya, kita nggak boleh stres kan. Jadi kayaknya mengaruh juga sih. Nggak sih jika ibu makan pedas maka akan berpengaruh pada Iya katanya kalau makan pedas aslinya nanti pedas anaknya sakit katanya gitu. Pernah sih. Apakah ibu selama nifas tidak boleh makan makanan yang berkuah karena katanya takutnya Enggak sih. Enggak dipantrang gitu. Langsung ke pertanyaan bayi baru lahir, apakah bayi setelah lahir langsung diletakkan di dada ibu dulu sebelum dibawa ke ruangan observasi itu? Jadi pas abis keluar bayinya kan dibersihin dulu sama dokternya. Udah dibersihin, pas mau dibawa ke ruang observasi diliatin dong, ditempelin dong ke pipi ya, karena kan nggak bisa ditempelin ke dada. Iya. Jadi nggak ditempelin juga ya? Enggak. Nah, apakah bayi setelah lahir diazani? Diazani pas di ruang observasi. Oke. Apakah setelah lahir bayi langsung diberi ASI enggak ya? Enggak. Iya, oke. 2 hari. Apa kolostrum dibuang? Kolostrum. Oh, yang baru pertama keluar ya, yang kuning-kuning itu ya. Pas awalnya sih aku nggak ngeh kalau itu yang netes-netes di baju tuh ASI gitu kan. Terus sampai akhirnya bibi ngeh kan, coba disedot katanya gitu kan. Disedot emang, tapi baru sedikit sih, cuman segini doang, kayak cuman 1 mili atau 2 mili gitu. Tapi disusuin, katanya kan kolostrum paling bagus ya. Maksudnya air susu yang paling bagus kan itu yang awal kan. Apakah setelah lahir bayi langsung diberi formula, madu, air jampi-jampi? Enggak, susu formula. Pas lahir langsung diberi nama? Enggak, nah itu tuh kita perang dunia dulu, aku sama suami aku tuh ya. Soalnya kan dia tuh waktu aku hamil nanya anaknya mau namanya siapa, dia diem aja. Soalnya pas aku udah milih tuh kan, aku sama mertua tuh udah sepakat nama anak aku tuh ini gitu. Ternyata dia nggak mau, katanya namanya apalah gitulah, katanya gitu. Akhirnya
Mungkin karena dia lihat aku nangis, jadi ya udahlah katanya itu aja namanya, asalkan di belakangnya pakai nama keluarga dia gitu, nama keluarga besar katanya. Makanya nikah itu ribet. Alis bayi diberi mekonium, maaf kayak presiden tuh katanya alisin enggak. Seluruh badan bayi dilumuri kunyit. Enggak. Bayi tidak boleh dibawa keluar malam hari katanya. Iya, pas awal lahir ya. Sampai 6 bulan kayaknya. Tapi dilanggar. Apakah badan bayi dipakaikan gurita saat lahir? Pas lahir iya sampai 7 hari. Terus tuh kan anak aku kontrol. Iya. Aku tuh ke dokter DSA ya. Katanya sekarang mah udah nggak zaman dipakai gurita, malah bikin sesak napas katanya ke bayinya. Jadi aku pas udah dikasih tahu dokter, sebenarnya aku udah tahu sih, makanya aku nggak beli gurita banyak, cuman beli 3 doang kan. Itu cuman buat syarat doang, biar gak ditanyain orang yang nengok gitu kan pakai gurita atau enggak. Jadi dede tuh pakai gurita tuh sehari tuh paling cuma sekali doang, pagi itu habis dimandiin udah dilepas lagi. Apakah bayi baru diberikan celak agar mata bayi bersih? Celak? Enggak. Oke, ini usia bayi 2-7 hari setelah lahir, bayi diberi makan tambahan kayak gula aren, pisang, bubur gitu. Enggak, belum. Cuman waktu pas berapa bulan ya, katanya suruh nyobain kopi biar kalau panas tuh nggak setep katanya gitu. Iya. Kopi hitam ya, tapi setetes doang sih. Upacara ngayun ada nggak? Nggak ada. Nggak. Cuman ada apa sih? Habis lahiran tuh marhabaan ya. Oh iya. Kalau upacara puput pusar Ada puput pusar yang beras bubur merah, bubur putih ada. apakah ada syukuran dan bayi akikah? Akikah. Jadi gini, kemarin tuh kan sempet mau akikah di sono. Iya. Cuman karena aku balik lagi ke sini jadi belum Belum diakikahin, jujur aja nih mah. nggak apa-apa. Bayi harus dibedong agar kakinya lurus katanya. Katanya gitu. Tapi kalau saya mah anak saya dibedong cuma 2 minggu doang. Kesananya enggak berarti? Enggak. Udah pakai celana, udah pakai pampers biasa gitu. Bayi tidak boleh dibawa keluar sebelum 40 hari. Iya. Katanya gitu. Tapi tetap dilanggar aja. Selama 40 hari paling kita berobat kontrol doang sih. Karena kan sempat batuk pilek ya. Sama kontrol kalau habis lahiran sesar kan bayinya udah 2 minggu tuh disuruh kontrol lagi. Terus pas udah 48 hari aku ke bandara kan pulang lagi ke sono. Dede jangan atuh aduh kotor. Bayi diberi daun bangke Bunti tuh, untuk bunti. menghindari makhluk halus. Enggak, paling ditaruhin Al-Quran. Di atasnya gitu ya? Ya di atas kepalanya. Upacara selamatan untuk bayi yang tadi. Ya itu sih paling apa namanya marhabaan ya. Ada berarti ya. Ada. Bayi dihitan. Udah. Dihitan belum? Oh, belum. Belum. Usia bayinya tuh berapa? Sekarang Iya. ini 20 bulan. 20 bulan. Udah mau 2 tahun berarti ya? Iya. Bayi disusui sampai kurang 2 tahun atau lebih dari 2 tahun? Kurang, cuman 8 hari pakai ASI. Maksudnya support. Kalau support sekarang masih. Masih, cuma Iya. kalau asinya emang udah enggak. Udah enggak. Bayi tidak boleh diimunisasi. Anak saya mau imunisasi harus lengkap. Kata. Ikut mulu. Membiarkan cili-cili. Anak saya bersih alhamdulillah, nggak ada ciri-cirinya. Bila bayi demam, dibalur minyak tangan dan bawang merah. Paling pakai bawang merah yang diparut ya, atau enggak diiris sama itu minyak telon di badannya. Tapi sejauh ini ngaruh sih ya. Tapi nggak tahu apa itu sugesti atau gimana gitu ya. Apakah rambut bayi dilumuri daun seledri? Enggak. Apakah jika bayi cedera tidak ditempelkan kertas? Iya, itu aku ngalamin ya. Sampai anak iya. Nggak tahu sih. Pertamanya emang berhenti, cuman pas udah kesini-kesini kok nggak ngaruh gitu kan. Apakah itu udah nggak ngaruh lagi atau gimana gitu. Terus awalnya sih emang berhenti. Sedikit. Nah, terus tuh karena keseringan ditempelin pakai kertas kali ya, jadinya akhirnya beruntusan tuh mukanya tuh rompuan. Jadi aku udah nggak tempelin itu lagi.
Apakah bayi pada pagi hari dijemur? Jemur. Dijemur. Apakah pipi bayi sering ditekan dengan menggunakan cabai? Katanya kan biar ada lesung pipi. Enggak. Oh, enggak. Apakah hidung bayi sering ditarik-tarik agar mancung? Enggak. Iya. Apakah Apa ibu adanya. menyimpan tali pusat kering, gunting, kaca, uang, potongan kuku bayi pertama, potongan rambut pertama dalam satu wadah? Enggak, paling itu doang sih, ari-ari ya. Ari-ari doang. Potongannya berarti. Mm-mm. Jika bayi rewel diberikan celana dalam sang ayah di kepala di setiap Enggak. tidurnya. Enggak. Oke. Jika bayi sering sakit dan nakal diganti namanya. Enggak, belum pernah. Belum pernah enggak ya. Mm-mm. Di atas ayunan bayi diberi rempah-rempah dan uang. Enggak. Enggak. Oke, ini ke anak usia 1-5 tahun. Apakah anak diimunisasi? Imunisasi lengkap. Apakah ditimbang di posyandu? Ditimbang, cuman kemarin neneknya nggak mau ditimbang, katanya malu soalnya aku kan kurus. Aku dikirim stunting atau gizi buruk, katanya gitu. Jadi sekarang tuh anak aku lagi BTM ya. Iya. Dia tuh kalau makan tuh cuman cemen gitu, jadi sedikit-sedikit ya, terus disuapin tuh nggak mau. Jadi BB-nya tuh stuck, nggak naik-naik. Padahal kalau jajan atau minum susu tuh banyak. Cuman dia kurang suka makan doang sih itu. Jadi berat badannya segitu-gitu aja. Iya, cuman paling naik tuh seon. Itu juga seon kayaknya 2 bulan yang lalu. Susah Iya, banget. susah naiknya. Aku tuh kadang suka searching di Google ya, pejuang BB anak kan, katanya harus minum susu tinggi kalori lah, apa segala macem. Cuma kan kita tahu sendiri ya, kalau susu tinggi kalori kan mahal ya. Beda sama kayak susu pada umumnya gitu kan. Terus ditambah kan katanya harus apa sih, finding rules apa katanya gitu kan. Cuman aku tuh masih sulit aja sih nerapin, apalagi kan aku sekarang ngajar ya. Pulang kan jam 1, jam 2 gitu. Jadi nggak kekontrol mungkin makannya gitu. Bila anak sakit dibawa berobatnya ke puskesmas atau ke rumah sakit? Tergantung sih, karena kemarin tuh pas awal kan Paskesnya masih ikut di sini. Jadi karena pas awal tuh aku worry kalau pakai BPJS ya, waktu pas awal lahir tuh bayar ke dokter sekali berobat kan bisa 300-400 kan. Nah karena sekarang mah apa ya, udah masuk BPJS ayahnya ke sana, jadi paling kalau sakit ke Paskes 1 dulu. Kalau Paskes 1 udah nggak mempan baru minta rujukan ke rumah sakit gitu. Anak disawer uang, beras, permen agar bisa Pernah. cepat jalan. Itu waktu pas udah bisa jalan disawer. Ya kemarin bulan Maret. Setiap pagi anak dipapah di atas rumput agar terkena air embun supaya cepat bisa jalan. Enggak. Kaki anak disabat daun kelor agar cepat bisa jalan. Enggak. Lidah anak dikerok menggunakan logam agar cepat bicara. Enggak. Anak yang sering terjatuh akan menjadi anak nakal katanya. Enggak juga sih. Enggak. Itu mah mitos kalau kata iya. aku. Oke. Pas usia anak 5-12 tahun katanya harus anak tuh perbanyak makan terong agar mudah menghafal Al-Quran. Umur berapa? 5-12 tahun. Aku kurang tahu ya. Oh, iya. Tapi pas aku mah enggak sih. Enggak, oke. Tidak boleh makan kaki ayam, nanti tulisannya jelek katanya. Kata aku mah itu mitos Oh sih. gitu. Anak cowok tidak boleh makan kepala ayam, nanti kepalanya angguk-anggukan. Enggak mitos kalau kata aku. Anak dianjurkan makan jengger ayam agar anak jadi berani dan percaya diri. Enggak mitos. Ya, oke. Ini langsung berkaitan dengan KB ya pertanyaannya Ibu. Apakah Bapak atau Ibu ber-KB? Aku dari awal lahiran tuh, maaf ya, aku kan lahiran di sini bulan Maret, terus balik lagi ke Bangka tuh bulan April kan, 48 hari habis lahiran. Terus udah kayak gitu tuh, maaf, aku tuh belum berhubungan sama sekali sama suami tuh sampai bulan Juni aku balik lagi ke sini kan, akhir Juni. Terus kita kan LDR dia di sana, aku di sini, jadi aku belum pernah pakai KB sama sekali. Dari awal pernah nyobain kayak KB pil, KB suntik, KB spiral, IUD belum pernah. Jadi nggak tahu rasanya ber-KB itu seperti apa, karena maaf ya berhubungan badan kan nggak bisa jauh gitu ya, LDR. Bener gak usah kan aman kan. Oke. Oke lah, mungkin pertanyaan tentang KB-nya dilewat aja karena nggak KB. Iya. Selanjutnya, apakah ada pantangan dan kebiasaan
kehidupan sehari-hari. Kayak kata orang tua tuh dalam kehidupan sehari-hari aja ini mah kayak gak boleh ini loh takutnya gimana gitu. Apa ya? Maksudnya setelah punya anak gitu? Iya kak, atau ya sekarang Sekarang. gitu. Apa ya? Paling katanya nggak boleh makan tunggir ayam, takut takut suaminya nggak sayang katanya gitu. Tunggir ayam tuh maaf ya, bujur ayam. Ya, itu katanya takut bisi salah kena boga awwd cina gitu. Cuman nggak tahu ya. Aku emang nggak suka sih tunggir ayam, tapi pernah nyobain gitu. Oke, berarti itu ya. Langsung ke kesehatan reproduksi. Nah, siapakah pengambil keputusan dalam keluarga ibu? Untuk saat ini karena udah berumah tangga suami paling. Nah, apakah perkawinan itu ditentukan oleh orang tua? Perkawinan, jadi aku tuh ketemu sama suami dari aplikasi dating ya, dating app ya. Terus tuh kita tuh pas awal ketemu itu saat mau lamaran, 2 hari sebelum lamaran kita apa sih technical meeting dulu kan sama WO-nya kan, udah kayak gitu. Akhirnya lamaran sebulan 2 bulan habis lamaran langsung nikah. Jadi nggak lama-lama pacaran? Enggak, jadi pertamanya mungkin karena kita ngerasanya cocok. Iya. Jadi terus orang tua ngedukung juga, udah lanjut sampai nikah gitu. Enggak pacaran tuh cuman apa ya, LDR kali ya, 2 tahun. 2020 sampai 2022. Siapakah orang yang pertama kali mengetahui head pertama ibu dulu? Mama. Mama langsung bilang Iya, ya? mama. Itu tuh kelas 1 SMP kalau nggak salah. Apakah dulu pas ibu mengetahui pas haid pertama itu bagaimana cara membersihkan kemaluan yang benar saat haid? Tidak tahu belum dulu. Iya, pertamanya mah kan otodidak dulu ya. Baru kalau udah bulan keduanya kalau ditanya ini gimana, cuman udah tahu sendiri sih cara pakai pembalut yang benar gitu, ditempelin ke apa celana dalam kan. Paling kata mama jangan pakai sabun sirih katanya, biar apa ya, kalau pakai sabun sirih mah katanya kalau habis nikah katanya gitu doang. Apakah ibu sering mengalami Pas awal, maksudnya pas awal mens? ya atau sampai sekarang aja? Enggak, sekarang mah alhamdulillah ya. Oke, apakah ibu minum atau cebok dengan daun sirih untuk mencegah keputihan? Aku malah nggak tahu. Oh, nggak tahu. Maksudnya aku belum pernah pakai air sirih. Berarti ya? Iya, enggak. Apakah saat haid ibu minum jamu agar tidak sakit dan tidak bau darah haidnya? Pernah sekali tuh minum Kiranti ya, yang di botol gitu. Cuman nggak habis, cuman habis sedikit gitu. Cuman sekali aja? Ya sekali doang. Nggak tahu ngaruh atau enggak, tapi kayaknya biasa aja gitu. Iya, nggak ada pengaruh apa-apa. Oke. Apakah saat haid minum air kelapa agar darah haidnya lancar? Enggak. Apakah saat haid pertama tidak boleh disampaikan kepada orang tua atau ibu tuh harus? Karena kan istilahnya kita terbuka ke orang tua, apalagi ke mama ya. Biar dia kan pengalaman. Ya, karena kan dulu tuh aku masih ada papa aku kan suka ngaji kan, sama aku, bapak, aku, mama gitu, berempat gitu ngaji kan. Jadi kalau misalkan nggak kasih tahu ke orang tua, jadi orang tua tahu gitu. Maksudnya kalau aku nggak ngaji, aku lagi mens gitu. Apakah darah pertamanya diolesi ke wajah agar bersih? Enggak. Malah baru tahu ini. Tidak boleh makan mentimun karena dapat menyebabkan keputihan. Ya, pernah denger itu, katanya jangan sering makan timun takut becek katanya gitu. Cuman nggak tahu itu bener atau enggak. Aku makan aja sih. Nanas katanya takut becek kan. Apakah saat haid tidak boleh keramas dan gunting kuku? Katanya gitu, kepercayaan orang tua zaman dulu. Kalau misalkan mau keramas, rambutnya dikumpulin dulu, diikut mandi katanya pakai sampo kan. Terus jangan gunting kuku, kan takutnya didakwa, katanya dia tuh nyari pemiliknya siapa. Jadi aku waktu selama ada bapak sama mama, maksudnya bapak kemarin ya, emang nggak keramas. Nurutin berarti Nurut ya? aja. Tapi iya. Sekarang mah ya kalau keramas dikumpulin aja rambut yang rontok kayak gitu kan, diikut keramasin gitu. Keramas disatuin. Iya. Apakah saat haid ketika rambut rontok harus dikumpulkan dan dicuci bersamaan? Iya ya tadi. Iya. Ya.
apakah saat haid tidak boleh minum air dingin karena katanya darah haidnya tidak lancar nanti kayak begitu. Iya, katanya mau pernah denger gitu, jadi gumpalan-gumpalan gitu. Tapi aku minum-minum aja sih, ya. karena kan itu kalau minum ya ke apa sistem pencernaan. Iya. Bisa juga kan. Apakah darah haid yang di pembalut itu harus dicuci bersih agar tidak diganggu makhluk halus? Gimana ya, bingung ya. Kalau misalkan nyuci pembalut kan kadang kita kalau lagi banyak-banyaknya suka masih nempel-nempel kan. Tapi ya dicuci aja bersih terus dimasukin ke plastik, dibuang gitu kan. Apakah jika haid saat membersihkan pembalut tidak boleh dipelintir karena katanya dapat menyebabkan nyeri perut? Enggak, biasa aja. Oke. Apakah jempol kaki diinjak oleh orang yang sedang haid maka akan ikut haid Iya, juga? pernah dengar kepercayaan gitu, katanya kalau misalkan kita belum mens, apalagi yang udah ibu-ibu yang udah punya suami yang takut hamil lagi, coba dong injak katanya biar mens, katanya gitu. Cuman aku nggak tahu itu bener apa enggak. Kayaknya mitos ya? Iya, kayaknya mau mitos. Mohon maaf ibu, banyak sekali pertanyaannya. Nggak apa-apa, saya Dan mohon juga maaf juga mengganggu waktunya. Iya. Terima kasih sudah bersedia untuk saya video, Iya. saya wawancara. Terima kasih. Iya, sama-sama.